Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Khawarij ingin mempresentasikan tentang representasi dari graf. Saya Muhammad As'ad Muyassir. Dan nama saya adalah Agwe Safiro. Dan satu lagi teman kita adalah Adri Ahmad Anaba. Kami bertiga akan menjelaskan tentang representation of graph dari elementary graph algorithm. Jadi apa itu graph? Graph adalah suatu cara untuk melakukan pembayangan atau representasi suatu objek diskrit yang mempunyai hubungan antara satu objek dengan objek lainnya. Graph sendiri terdiri dari vertex, node, dan edge. Vertex adalah titik-titik sudutnya, sedangkan edge adalah sisi-sisinya. Misalnya pada graph yang terlihat pada presentasi berikut, kita dapat melihat bahwa ada 3 vertex yang akan saya lingkari, 1, 2, 3, dan 3 edge, yaitu di sisi-sisinya seperti ini. Nah, graph sendiri memiliki banyak sekali macam-macamnya. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai graf akan dibahas oleh teman saya. Lalu graf itu terdiri atas himpunan dari simpul dan himpunan dari sisi. Sisi itu adalah sesuatu yang menghubungkan dua simpul. Lalu graf itu terbagi menjadi 2, yaitu graf tak berarah atau undirect graph dan graf berarah atau direct graph, atau bisa disingkat menjadi digraf. Nah, yang pertama ada graf tak berarah atau undirect graph. Nah, graf tak berarah adalah graf yang setiap sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Contohnya pada gambar di samping. Nah, di sini ini adalah contoh graf tak berarah karena sisi-sisinya hanya menghubungkan antar simpul saja. Misalnya di sini sisi dari simpul 1 dan simpul 3. Di sini ada 2, yaitu sisi E3 dan sisi E4. Di sini kita bisa bilang sisi E3 dan sisi E4 adalah 2 sisi yang sama. Kenapa? Karena sisi E3 dan sisi E4 ini sama-sama menghubungkan antara simpul 1 dengan simpul 3. Karena ini adalah graf tak berarah, maka E3 dan E4 kita bisa bilang mereka itu 2 hal yang sama karena tidak memiliki arah dan menghubungkan 2 simpul yang sama. Lalu di sini ada graf berarah. Graf berarah adalah graf yang memiliki orientasi arah pada setiap sisinya. Bisa dilihat dari gambar, dia memiliki tanda panah. Itu merupakan orientasinya. Tanda panah itu adalah simpul tujuannya. Jadi sebagai contoh di sini ada graf berarah. Dan di sini kita bisa lihat pada simpul 1 dan simpul 2 ini dihubungkan oleh 2 sisi. Bisa kita anggap sisi yang atas ini adalah sisi 1 dan sisi yang bawah ini adalah sisi 2. Kedua sisi ini kita tidak bisa menganggap mereka itu sama. Kenapa? Karena sisi 1 dan sisi 2 itu memiliki arah yang berlawanan. Walaupun kedua-duanya ini adalah sisi yang menghubungkan 2 simpul yang sama, yaitu simpul 2 dan simpul 1, namun orientasinya berbeda. Simpul 1 adalah sisi 1 adalah sisi yang menghubungkan simpul 1 dengan simpul 2 dengan orientasi dari simpul 1 ke simpul 2, sedangkan sisi 2 memiliki orientasi dari simpul 2 ke simpul 1. Maka sisi 1 dan sisi 2 ini berbeda. Saya Adri Ahmad Anaba dari kelompok Al-Khawarij. Nomor NPM saya 17060433153. Jadi ada 2 cara untuk merepresentasikan suatu grafik.
Yang pertama itu adalah adjacency list, yang kedua adalah adjacency metric. Seperti namanya, adjacency list itu adalah membuat sebuah daftar ketetanggaan antara simpul satu dengan lainnya, apakah mereka punya satu sambungan saja atau dua. Nah, dengan adjacency metric ini yaitu adalah membuat matriks ketetanggaan. Jadi bentuknya itu n kali n dengan nilai 0 dengan 1. Jika 0 mereka tidak punya sambungan, tetapi jika nilainya 1 berarti suatu simpul memiliki satu atau lebih sambungan. Nah, dari sini ini matriks ketetanggaan, bentuk representasi matriks ketetanggaan yang tidak berarah. Jadi matriks ini merepresentasikan graf dengan matriks n kali n atau di sini i kali i, dengan i merupakan banyaknya simpul dengan isi matriks tersebut. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ya kan, 1 bertetangga, 0 tidak bertetangga. Selanjutnya adalah matriks ketetanggaan yang memiliki arah. Seperti yang terlihat pada slide ini, A bisa mengakses A hanya bisa ke arah C, namun tidak sebaliknya. Begitu juga dengan D. D tidak bisa ke arah C, tapi C bisa ke arah D. Jadi mempunyai prinsip yang sama, tapi ketika digambarkan dengan matriks akan memiliki nilai yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah list ketetanggaan atau adjacency list. List ketetanggaan ini merupakan kumpulan semua simpul yang direpresentasikan, yang merepresentasikan graf, yang dimana satu simpul, seperti contohnya, satu simpul bisa mempunyai satu atau lebih graf dengan digambarkan dengan daftar-daftar di sini. Lebih terbatas dan suatu ketetanggaan suatu simpul itu juga dipengaruhi oleh arah sambungannya. Ya, terima kasih.